Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video analisa sinyal forex untuk 6-11 Maret 2023. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex_ready. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex_ready. Nah, di sini kita sudah ada beberapa analisa atau sinyal di sini. Dan di sini ada XAUUSD, US100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen. Dan rata-rata semua ini posisinya buy limit semua ya teman-teman. Untuk XAUUSD kita ada buy limit di 18.02, dan kemudian stop lossnya ada di 18.05.77, TP-nya di 18.58.57, dan ada resiko loss, risk and reward, dan expirednya di 11 Maret teman-teman. Kemudian ada NAS100. NAS100 ini salah satu indeks Nasdaq teman-teman. Dan kalau di OktaFX itu namanya NAS100 teman-teman. Dan di sini kita juga ada buy limit di 11.976.9. Kemudian ada stop lossnya di 11.912.1. TP-nya di 12.358.2. Kemudian ada resiko loss per 0,01 lotnya itu sekitar 6,48. Ini hanya berlaku untuk OktaFX teman-teman. Dan ada risk and rewardnya 11 Maret untuk expirednya, dan yang lainnya juga kurang lebih sama teman-teman. Ada Euro USD, ada GBP Japan Yen, kemudian ada USD Swiss franc, USD Japan Yen, lengkap semua dengan informasinya seperti stop loss, TP, kemudian ada resiko lossnya juga, risk and rewardnya juga, dan expirednya juga teman-teman. Dan seperti biasa kita selalu ingatkan ya untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman equity-nya 1000, usahakan untuk menempatkan resiko maksimal itu $10 per trade-nya. Nah, teman-teman. Nah, di sini kan ada informasi 0,01 lot. Resiko loss-nya itu sekitar $4,25. Berarti teman-teman bisa open 0,02 lot gitu. Kemudian di sini ada Euro USD, resiko loss per 0,01 lotnya itu 2,02. Berarti teman-teman bisa open 0,05 lot. Jadi kurang lebih simple ya caranya ya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2. Kita bisa lakukan TP parsial untuk mengamankan sebagian keuntungan teman-teman. Dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry gitu teman-teman. Jadi stop loss ini kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry ketika kita sudah running profit di risk and reward 1:1 atau 1:2. Dan kita juga sudah amankan sebagian keuntungan kita ya tentunya ya. Udah TP parsial juga gitu kurang lebih. Dan untuk analisanya kita bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, ada US100 atau NAS100. Kemudian di sini ada Euro USD, kemudian di sini ada GBP Japan Yen, dan di sini kita juga ada USD Swiss franc dan USD Japan Yen gitu. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas XAUUSD terlebih dahulu, tapi jangan lupa like terlebih dahulu. Oke? Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OktaFX. Jadi OktaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OktaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OktaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman.
Oh ya, di sini masih ada yang belum saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mudah ya untuk membagikan tautan referral ya. Pertama, masuk ke akun profil teman-teman ya. Kemudian temukan bagian ajak teman atau tautan referral. Setelah masuk menu, kirim tautan referral melalui chat atau media sosial teman-teman. Bisa di Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah, di sini yang perlu dicatat atau perlu diingat bahwa teman yang kalian undang harus membuat akun, melakukan deposit, melakukan order pertama, kemudian kalian akan mulai menerima komisi. Nah, untuk tingkat komisinya adalah $1 per 1 lot standar, teman-teman. Nah, teman-teman akan menerima komisi setiap harinya. Nah, yang jelas setelah dijumlahkan total semua lotnya gitu. Nah, teman-teman bisa tarik komisi setiap hari setelah mengumpulkan $5 atau lebih. Nah, cukup simpel, teman-teman sudah bisa mulai untuk ajak teman untuk gabung di OctaFX dan raih komisi. Kemudian bisa ikuti pengundian acak berhadiah 10 TV Samsung yang diundi pada tanggal 6 Maret. Jadi cukup simpel ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan sebelumnya. Oke, kita sudah kembali ke chart dan di sini kita sudah ada di XAUUSD di time frame H3 ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan di sini marketnya dia memang sudah break up structure ya teman-teman ya, dari lower high sebelumnya. Di sini harga sudah break up structure dan kemungkinan dia masih bisa lanjut naik untuk menuju ke area fair value gap di sini teman-teman. Oke, jadi memang ada potensi dia akan terus naik sampai ke area ini. Nah, untuk itu kita bisa pasang buy limit di area demand sebelumnya, yang mana di bawah ini juga terdapat area fair value gap ya teman-teman ya. Nah, di bawah area fair value gap ini juga ada order block teman-teman, di tepatnya itu di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk area Fibo-nya, nah dia di bawah area OTE ya teman-teman ya. Tapi nanti bisa kita lihat lagi kalau misalkan dia sampai ke area OTE di Fibo 70 atau 79, tepatnya di area fair value gap ini dia sudah ada konfirmasi untuk bullish, kita bisa ambil posisi buy. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa lanjut naik ya sampai sini ya, karena di sini dia udah reversal, udah change karakter juga. Jadi perubahan tren di sini udah cukup jelas ya untuk konfirmasinya untuk XAUUSD. Dan kita bisa lanjut ke US 100 atau NAS 100 teman-teman. Untuk NAS 100 atau US 100 juga kurang lebih sama. Di sini dia sudah ada konfirmasi codes, dia sudah ada perubahan tren di sini. Jadi dari yang sebelumnya dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian harga sudah break di sini, harga sudah berhasil break, dan ada potensi dia akan retest baru melanjutkan kenaikan, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk NAS 100-nya. Dan di sini kita coba ambil posisi buy di area inducement dan area fair value gap, teman-teman. Nah, di bawah ini kan ada area fair value gap ya. Ada fair value gap, kemudian di sini ada order block ya. Nah, ketika order block berada di atas fair value gap ini akan jadi area inducement teman-teman. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy di bawah order block seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini ada order block ya, yang ini ya. Nah, itu order blocknya. Jadi kita nggak pakai order block yang di sana, jadi kita pakai yang ada fair value gapnya di sini teman-teman. Untuk TP kita bisa ambil posisi TP di area high sebelumnya atau di bawah order block sell. Kita lihat di time frame 30. Oke, di time frame M1. Nah, tepatnya di sini kita berada TP di bawah fair value gap dan order block di sini. Ini ada order block. Kemudian di bawahnya ada fair value gap teman-teman. Kita dari kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk NAS 100-nya. Kemudian next di Euro USD. Di Euro USD kurang lebih sama teman-teman, harga sudah break up structure, udah ada codes dan break up structure. Dan kita lihat di sini setelah dia break up structure, di sini dia membentuk suatu order block yang berpotensi dia akan menjemput ke area sana ya teman-teman ya. Dan kita coba lihat lagi. Di time frame H1-nya memang seperti ini ya. Jadi ini ada order block di candle
bearish terakhir sebelum dia naik ya, jadi ada potensi dia akan kembali lagi ke sini baru lanjutin kenaikan, karena di sini dia udah konfirmasi untuk breakout structure ya di sini ya. Jadi ada potensi juga dia akan tembus lagi ke atas, karena di sini dia udah coach konfirmasi untuk bullish, kemudian diperkuat dengan breakout structure. Kalau kita lihat di sini dia cukup baik ya, dengan support area ini dia langsung rebound membentuk support lagi baru dia naik. Jadi kita berharap nantinya kalau dia turun dia bisa sentuh ke area ini dulu teman-teman. Untuk TP kurang lebih sama, dan analisisnya ada equal height. Di sini terbentuk equal height, jadi kita bisa ambil posisi TP di sana teman-teman. Next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen kalau kita lihat di sini dia masih ada sideways ya di sini ya, dia masih sideways, belum ada tanda-tanda dia mau naik atau turun teman-teman. Ya. Jadi kita masih tunggu aja di sini. Dan kalau kita perhatikan di sini dia memang marketnya dia sudah bullish ya. Di sini ada breakout structure. Dia tidak membentuk low lagi yang lebih dalam daripada low yang ini. Berarti kemudian terus dia break dari area ini ya. Dia break dari lower high yang di sini. Dia sudah berhasil break di sini. Kemudian dia lanjut naik. Di sini ada breakout structure juga teman-teman. Jadi kita bisa tunggu kalau misalkan nanti area ini berhasil di break, kita coba ambil posisi buy di sini. Kalau area ini tidak bisa berhasil di break, kita bisa ambil posisi buy di area ini teman-teman. Nah, jadi kita tunggu sampai liquidity-nya tertembus dulu. Nah, di sini kita bisa lihat di time frame kecilnya nanti ya teman-teman ya. Tepatnya di area ini, kita bisa pindah ke satu dulu. Nah, tepatnya di area ini. Di candle bearish terakhir sebelum dia turun. Oke, ini candle bearish terakhir sebelum dia naik ya teman-teman. Nah, jadi ada potensi juga nantinya. Nah, ini kan dia membentuk liquidity area ya teman-teman. Membentuk liquidity area. Membentuk liquidity area dan ada potensi dia akan tembus dulu, entah tembus ke atas baru tembus ke bawah baru dia lanjut naik, atau dia tembus ke bawah dulu baru tembus ke atas baru turun sampai ke area ini baru melanjutkan ke atas. Jadi tipenya kalau ada liquidity itu kita jangan ambil posisi buy stop atau sell stop di sini teman-teman, karena bisa jadi harga itu cuman kocok atas bawah gitu teman-teman. Jadi dia cuman breakout fake out gini teman-teman. Jadi perlu hati-hati kalau ada model-model area seperti ini. Jadi kita tunggu aja untuk GBP Japan Yen-nya. Jadi kalau ada area potensi di sini dia sudah ada break, kemudian harga ada potensi masuk ke area sini, kita lihat di time frame kecilnya seperti M30 atau M15. Kalau ada konfirmasi kita bisa ambil posisi buy, dan untuk TP kita bisa tepatkan TP di swing high terakhir di situ teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, next kita ke USD Swiss franc. Untuk USD Swiss franc kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Harga sudah cukup bagus untuk koreksinya teman-teman, semoga sampai ke area buy limit. Dan kalau kita perhatikan di sini dia sudah ada konfirmasi ya. Jadi di sini ada lower low, lower low, lower high, lower high, lower low, lower high. Kemudian di sini harga break dari lower high. Kemudian dia ada diperkuat lagi dengan breakout structure di sini. Dia membentuk high, kemudian dia koreksi. Berarti untuk saat ini low-nya itu dari range harganya itu di sekitar sini. Range harga untuk USD Swiss franc itu ada di sekitar sini. Jadi kalau kita ambil posisi buy di area OTE seperti ini, jadi itu ada cukup bagus ya teman-teman ya sebenarnya ya. Kita coba ambil untuk order blocknya itu di candle bearish terakhir sebelum dia naik di sini. Kita coba lihat di time frame kecil seperti H1.
Nah, di sini kan terlihat seperti fair value gap ya. Memang seperti fair value gap sih itu, karena di sini cukup kecil kalau di time frame H4 atau kalau di time frame H4 dia tidak terlihat ya fair value gap-nya, tapi kalau di time frame H1 dia terlihat fair value gap-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada fair value gap ya. Jarak ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, cukup jelas ya teman-teman ya untuk fair value gap-nya ya. Dan di bawahnya ada order block. Nah, kita coba ambil posisi order block-nya itu di sini teman-teman. Kita ambil posisi buy. Ya guys, sekarang saat ini sudah masuk ke area OTE, tepatnya di area OTE paling atas di sini teman-teman. Di Fibo 62, kita bisa tunggu sampai dia masuk ke area fair value gap di Fibo 70 dan kita bisa tunggu posisi buy di Fibo 79 tepat di area order block di sini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk USD Switzerland-nya. Oke, kita coba lihat untuk market trendnya, dia memang dari bearish. Di sini kita bisa lihat ya, cukup jelas. Di sini dia market bearish ya, market turun seperti ini. Kemudian dia naik karena di sini sudah ada konfirmasi untuk naik. Kemudian dia naik. Nah, ada potensi dia akan naik tepat sampai ke area ini teman-teman. Kalau dia marketnya memang masih strong bearish untuk daily-nya, jadi ada kemungkinan dia masih terus lanjut naik sampai ke area ini baru dia turun. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk USD Swiss franc-nya. Kita coba lihat di USD Japan Yen. Di USD Japan Yen untuk market trendnya itu juga kurang lebih sama. Nah, di sini kita bisa lihat daily-nya terlebih dahulu. Untuk daily-nya atau weekly-nya, nah untuk weekly-nya dia memang sudah breakout structure di sini. Di sini harga sudah breakout structure, kemudian di sini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian harga break di area ini membentuk couch. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia untuk weekly-nya ya, dia sudah konfirmasi bearish ya untuk weekly-nya teman-teman ya. Kita bisa tarik Fibo. Jadi ada potensi dia masih terus lanjut naik sampai ke area Fibo 50 setidaknya, atau Fibo 62 atau Fibo 70 teman-teman. Minimal dia naik sampai ke Fibo 50 baru dia melanjutkan penurunan. Nah, ini untuk chart weekly ya teman-teman ya, untuk USD Japan Yen. Kita bisa lihat ada potensi buy di sini. Kita coba lihat di time frame daily terlebih dahulu atau H4. Nah, kalau di time frame H4 seperti ini, nah ini kan dari bearish ya, dari bearish, kemudian dia naik. Di sini dia sudah ada konfirmasi ya. Di sini ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower low, ya. Berarti di sini jadi lower high ya. Berarti kalau dia sudah break area ini, ya, dia break area ini, dia ada konfirmasi untuk terus lanjut naik sampai ke area fair value gap ya teman-teman. Nah, ini adalah area fair value gap, ini adalah area yang bisa kita gunakan untuk open posisi sell nanti. Tapi untuk sekarang kita bisa ambil posisi buy dengan TP untuk high tertinggi kita saat ini, di swing high tertinggi saat ini teman-teman di sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk posisi buy-nya kita bisa ambil posisi H1. Di H1 sendiri kita lihat di sini ada area liquidity. Di sini ada fair value gap. Di sini dia sudah konfirmasi bullish ya dari breakout structure. Jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan ada potensi dia akan turun tembus ke area liquidity, masuk ke area buy, baru dia baru melanjutkan kenaikan gitu kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk USD Japan Yen-nya. Oke, jadi cukup jelas ya untuk analisa minggu ini teman-teman semuanya. Jadi dari XAUUSD, NAS 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc dan USD Japan Yen. Jadi mungkin cukup sekian dari video analisa kita hari ini. So, yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe gitu teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.